Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian badan hukum. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai penduduk hak dan kewajiban, berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus atau organisasi badan hukum itu untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Adapun pengertian menurut para ahli, menurut Wirjono Projodikoro, badan hukum adalah suatu badan di mana manusia perorangan dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain. Menurut Abdul Qadir Muhammad, badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi yang berdasarkan atau hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum di sini terbagi dua jenis. 1. Badan hukum publik. 2. Badan hukum privat. 1. Ada badan hukum publik. Badan hukum publik di sini dibentuk berdasarkan hukum, biasanya dibentuk oleh negara untuk kepentingan orang banyak. Contohnya, negara, pemerintah, daerah, dan Bank Indonesia. Yang kedua, ada badan hukum privat. Badan hukum privat adalah atas dasar hukum perdata atau hukum sipil atau perkumpulan orang yang membentuk badan usaha. Contohnya, yayasan, karena badan hukum yang bergerak dalam badan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Adapun syarat-syarat berdirinya suatu badan. 1. Terdapat harta kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang terlibat dalam badan atau perkumpulan tersebut. 2. Ada suatu tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh badan atau perkumpulan tersebut. 3. Terdapat kepentingan yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menjadi bagian dari badan atau perkumpulan tersebut. Yang terakhir, terdapat suatu struktur organisasi yang teratur dan terencana untuk mengatur aktivitas dan keputusan yang dibuat oleh badan atau perkumpulan tersebut. Adapun tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh badan hukum. 1. Melakukan kegiatan usaha atau bisnis seperti produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. 2. Menjalin hubungan dengan pihak lain, baik dalam bentuk kontrak maupun non-kontrak, seperti kerjasama dengan perusahaan lain atau pemerintah. 3. Menjaga keberlangsungan usaha atau organisasi yang terkait dengan badan hukum, seperti menjamin ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan aset. 4. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti memenuhi standar lingkungan dan kontribusi pada masyarakat setempat. Yang kelima, menjalankan fungsi-fungsi yang dimanfaatkan oleh undang-undang atau peraturan, seperti memenuhi